Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin doa dulu. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masuk semua ya? Ya. Ada yang isi. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Oh iya. Sebelum bab statistika. Oh yang kemarin sudah. Satu. Scoring. Terus apa lagi? Tulis. Lingkaran kan ya? Beres. Ya, beres. Sekarang perhatikan. Bayangkan kalian satu kelas sedang mempersiapkan ujian matematika. Ada yang belajar hingga 5 jam dalam satu hari, ada juga yang belajar cuma 1 jam. Setelah ujian selesai, guru kalian ingin tahu apakah memang waktu belajar berpengaruh terhadap nilai ujian yang kalian dapat. Bagaimana cara menyajikan data ini agar hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian bisa terlihat jelas? Gimana? Ada yang tahu? Data. Pakai data. Menggunakan sajian data ya. Masuk ke pembelajaran selanjutnya, ada sedikit pantun. Pantunnya, ambil penghapus di meja depan. Jatuh malah kena teman. Matematika itu bukan beban, asal ngerti soal pasti aman. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita mempelajari diagram pencar. Yang pertama yaitu kalian dapat menggambarkan diagram pencar data bivariat. Yang kedua, bisa menginterpretasikan diagram pencar data bivariat. Yang ketiga, bisa menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar. Manfaatnya, kalian bisa memahami pola antara dua variabel dalam data bivariat, kemudian menganalisis tren dan arah hubungan suatu data secara kritis, dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan membaca dan menginterpretasikan diagram pencar untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk pada fase think, di mana kalian nantinya akan memecahkan masalah. Contohnya seperti ini. Amati gambar di bawah ini. Itu ada gambar apa aja? Orang tidur sama main HP. Nah, sekarang guru ingin mengetahui apakah kebiasaan menonton layar HP mempengaruhi waktu tidur siswa. Guru mencatat durasi menonton layar dan waktu tidur malam hari siswa selama 1 minggu. Nah, menurut kalian semakin lama seseorang menonton HP, tidurnya akan semakin singkat atau semakin lama? Semakin singkat. Lama atau singkat? Singkat. Sekarang kita masuk pada materi diagram pencar. Apa sih diagram pencar itu? Diagram pencar yaitu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang koordinat kartesius. Variabel yang pertama itu variabel independen atau bebas, yaitu sumbu X.
variabel yang tidur. Kemudian untuk variabel kedua itu variabel terikat Y yang tegak. Kemudian dari diagram pencar terdapat tren hubungan linear, yakni mungkin besar nilai X maka besar pula nilai Y. Jika titik-titik pada diagram pencar mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan hubungan linear antara variabel X dan Y mungkin kuat. Nah, ini jenis korelasi itu ada 3, positif, negatif, sama tidak ada korelasi. Korelasi positif itu yaitu tren data menunjukkan kenaikan, maka terdapat hubungan positif atau korelasi positif antara dua variabel. Jika variabel X-nya mengikat, maka nilai Y-nya juga mengikat. Sedangkan negatif itu yang mengalami penurunan. Kemudian yang korelasi itu tidak membentuk garis, jadi nanti itu titiknya itu acak, nggak naik ataupun nggak turun. Ini contohnya. Jadi korelasi positif ini kan relatif naik kan, sedangkan yang negatif itu dia turun. Untuk yang tidak ada korelasi dia nggak berbentuk garis. Sampai sini paham? Langkah-langkah menggambarkan diagram pencar. Sebetulnya diagram pencar ini bisa menggunakan manual ataupun bisa menggunakan Excel. Tapi di sini kita belajar yang manual. Langkah pertama yaitu menentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y. Yang kedua, membuat sumbu mendatar sebagai X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Yang ketiga, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Yang keempat, menggambarkan pasangan titik-titik X pada bidang koordinat. Jadi kalian tentukan dulu, nanti jika ada tabel kalian tentukan mana yang variabel X dan variabel Y-nya dulu. Kemudian buat sumbu X dan sumbu Y. Terus kalian bikin titik yang X, Y itu. Terus habis itu kalian masukkan ke garis sumbu X sama sumbu Y-nya tadi. Sekarang masuk pada contoh. Di sini ada nama stand, banyak pengunjung pameran, sama omset penjualan buku. Ini yang variabel X-nya yang mana? Banyak pengunjung atau omset penjualan buku? Banyak pengunjung. Banyak pengunjung. Berarti X-nya kan ya, berarti banyak pengunjungnya ini bawah apa? Di sini bawah. Dimasuk itu kan ada angka 22, 28, 24, 26, 20, 27, 29, 23, 25 dan 29. Nah, untuk langkah yang pertama kita tentukan variabel X-nya tadi kan banyak pengunjung pameran. Untuk yang variabel terikat Y itu omset penjualan buku. Jadi kalian nanti itu mengerjakannya lebih mudah menggunakan buku yang kotak-kotak kecil itu. Terus udah gini, langkah ketiganya itu membagi skala yang memuat seluruh nilai. Ini tinggal dimasukkan yang pertama tadi 20, berarti kan di sini 19 sama 21 20-nya, di sini 79. Terus selanjutnya 22 sama 82 di sini. Ini termasuk apa? Korelasi yang naik atau yang turun? Naik turun. Tidak korelasi. Kenapa enggak korelasi? Karena naik turun. Iya lah. Naik turun apa? Naik. Naiknya di sini ya. Kan dia relatif naik dong. Sudah paham? Sekarang kita masuk pada fase pair. Fase pair ini dimana nantinya kalian akan dibagi kelompok. Kemudian nanti Ustazah kasih LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Terus nanti kalian juga dapat bantuan buat mengerjakannya itu sumbernya handout
dan juga YouTube. Ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 3 ya. 3. Iya, 3. Hitung kan? Berhitung ya. Dari pojok dulu. 3, 1. 1, 2. Berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 sini. Aku mau ya? Cici. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3, 8 juga boleh. 2 sih. Oh ya. Tiga gimana? 3 belakang. Astagfirullah. Belakang sini. Mau belakang atau sini? Mereka di belakang mereka. Ya. 3 ini. Cici. Sini 1. Bener kami ikut cici. Bukan baru kayak. Saya sekarang jangan mari. Ngapain? Telu sekitar loh. Kegiatan 2 sama kegiatan 3 ya. Saya tidak sih. Waktu kerjaannya 15 menit. Terus gini saya Ini ya. mulai sini ada Sini. mau kamera. 15 menit kegiatan 2 sama 3. Nggak ada. Ini Gurih kaget. Kaget sih, kaget organ. Iya, baca sumbernya. Berapa? Ini bagian jalannya. Masih ngapal laptopan. Yang kegiatan 2 itu kan dari diagram pencat yang di kegiatan 1 itu diagram pencatnya terlihat bahwa Biasanya aku itu kegiatan 1 itu terlihat apa semakin bertambah jumlah belajar ya. nilai ujiannya meningkat atau berkurang. Nah, Terus yang poin 2 kan disuruh mencari hubungannya. Hubungannya itu hubungan kalau naik dia termasuk hubungan positif atau negatif. positif. Ya, di situ ya. Positif itu kan. Ya, itu diskusi sama kelompoknya. Terus yang kegiatan 3 itu kalian membuat diagram pencat sesuai dengan contoh yang sudah Ustaz kasih tadi. Terus yang nomor 2 dianalisis hubungannya. Oh, naik turun berarti. Analisis hubungannya sama kayak ini. Kayak ini. Jadi diagram pencatnya itu naik. Terus hubungannya itu masuk. Kalau naik turun.
perwakilan kelompoknya presentasi ya. Boleh. Salah satu kelompok maksudnya. Yang sudah selesai duluan tadi. Kelompok mulai Bapak. Perwakilan. Bapak satu. Kan tinggal baca selesai jawabannya aja. Yang kegiatan 2. Ya, perhatikan ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diagram cari yang telah dibuat pada soal pertama, latihan soal dan nilai ujian. Apakah ada hubungan antara belajar dan nilai ujian? Penyelesaiannya dari diagram pencar terlihat bahwa jika guru memberi latihan soal banyak, maka nilai ujian ikut naik. Hubungan tersebut adalah kolerasi positif. Jawabannya sama semua atau ada yang beda? Nah, lanjut yang beda. Gambarnya sama semua? Sama. Sama. Ada yang beda? Di model tulisannya Ya, hubungannya dia ada sendiri. Yang nomor 2 berarti hubungannya titik ini tidak berhubungan karena tidak ada hubungan yang berhubungan. Ada yang beda? Gimana kelompok 1? Ya, hubungannya semakin naik tinggi badannya, maka semakin naik berat badannya. Kan kita 3 titik aja naik. naik. Dia naik. Jadi dia terus ini dia kalau dia nggak ada korelasinya, pasti itu ya banyak dan dia mencapai. Ya, jadi yang nomor kegiatan 3 itu ada hubungannya, yaitu hubungan positif. Ya, karena semakin apa tadi? Semakin berat badan kita. Sudah paham semuanya?
Tepuk tangan untuk nomor 2. Jadi hari ini tadi kita mempelajari tentang apa aja? Diagram pecah. Diagram pecah tadi korelasinya ada berapa? 3. Misalnya positif, negatif, diagram. Sudah paham atau masih ada yang bingung? Sudah ya. Handphonenya disiapkan dulu. Jadi ini nanti kalian kan kerjakan soal 5 soal aja. Nanti mekanisme gamenya itu kalau kalian satu nomor itu betul, nanti kalian dapat 3 peti ini. Dari salah satu peti ini nanti itu ada tulisan swab. Nantinya kalau kalian bisa dapat itu, kalian bisa curi emas teman kalian yang banyak. Tapi bisa juga emas kalian dan curi sama ini aja. Oh bukan yang itu, dari ini. Ya, kalian boleh scan dulu. Kalau enggak gitu masukkan kodenya di Google, di search, Google, terus masuk yang play, masukkan ID-nya atau ID-nya ya. Gimana kan? Mulai ya. Siapa satunya? Itu Julia kok itu Nomor soal berapa tadi? Iya. Soal. Nanti kalau benar bisa dapat emas. Terus kalau ada tulisan swab bisa ambil emas temannya. Saya dapat tik. Jualan tik sama koren nol HP Ayo lu masih tahu semua ini. Ini berarti dia ada di bukan kelompok. Kalau positif negatif tadi kan dia lu kan berarti dia wah sesat ini ya terkecilan ini aku baru tahu ya masih tahu semua. iki iki ya Allah bos wipe aku yang bersuara kita nomor tuh Pak 10%. Oh, sudah ngomong boy. Wajib. Ih, orang Pak. Kita aku langsung mau beres Aduh, bisa lo masnya kerja temannya lo.
Gimana? Kurva. Go. Soalnya anjing. Salah itu. Enggak kurva. Bisa lebih. Suara. Coba lagi. Coba suara. Tak. Otomatis 25. Waktu aku aja. Maaf ya. Ini ya. Nah, tak. Boleh, ayo. Cuma aku mau kira kurang. Masih bertahan. Yang nomor 1 Gila. Double goal anjing. Ya Allah. Double goal. Terus memang menyusul. Apa pada yang lebih banjir kan ya bisa begini jadi apa investasi bawah tahun aduh sakit please triple goal please saya mulai gak sih aduh Ayo, masnya. ya Allah positif. Nah, Harus dapat aku bisa ambil. saya kasih kurva. Aku lolos 20%. Astagfirullah. 20% kurang saya. Bisa Please. Gue ada lama dong. Aku ini temen gue cuma. Biar kau bilang persen kan? Bilang persen apa sih? Semua kali. Yang itu kali satu sama. Kalau kita suka aku ya jangan jangan. Wih. Masa kali satu sebenarnya. Ulang dong gamenya. Biasa ya, pertemuan selanjutnya ya. Tapi beda game. Untuk ini gimana? Ya, beda. Bisa dibuka yang Indonesia. Curang turun game. Klik tanda plus, terus kalian ketik nama sama perasaan kalian selama belajar hari ini. Subjek ini nama. Senang, novel terus senang. Iya. Senang, bosan atau gimana boleh Novel senang, terserah. Oh ya, itu sama orang senang. Senang. Subjeknya nama, tulisan sesuatu. Gembira. Produk mangkol ya, tulis produk mangkol gitu. Game rusak. Aku mana jadi proses saya. Boleh saran, boleh pesan, boleh pesannya kalian. Kirim aja, ya kirim lah. Iya kirim. Ini apa sih? Terus mana ya? Oh depan itu teman. Depan saya ada teman. Ada teman. Duduk aja. Ya, kayak nama begini. Sudah. Kirim. Oh, sana apa? Sana balik mau ya? Soalnya, ya ini dipanggil dengan nama apa? Gagal ya.
Loh, aku mau kamu. Enggak kok. Oke. Bisa ya, Pak? Iya. Oh, bisa komen mana ya, guys? Boleh, komen yang banyak boleh. Oh, itu diedit, alhamdulillah. Itu diedit ada nore. Sudah semua? Sudah? Oke, mari. Sudah ya, pertemuan selanjutnya kita masuk materi refleksi linear sederhana di buku halaman 136. Dipelajari pertemuan selanjutnya kita belajar tentang refleksi linear. Terus di rumah dikerjakan halaman 135 yang nomor 3. 135 poin A, B, C, D dikumpulkan hari Jumat. Jumat ya. Jumat besok. Jumat besok. Kumpulkan loh ya, salah semua ya. Teman-temannya sudah tahu. Halaman 135 nomor 3. Terus sama 136 lanjutan soalnya itu. Ya, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Kurang lebihnya